Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Della Amanda dengan NIM 0602 1282 530040 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, di dalam video ini saya akan memberikan refleksi atau ulasan dengan judul pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah dalam penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Nah, kalau kita membahas mengenai apa itu bahasa, bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pesan, baik itu melalui lisan maupun tulisan. Dan menurut Silver 2012, beliau menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini berkembang melalui bahasa Melayu Riau. Namun, menurut beberapa ahli bahasa lainnya, mereka menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini juga berkembang melalui bahasa Melayu, Arab, Belanda, Portugis, dan Inggris. Sebagai alat komunikasi, bahasa ini bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, perubahan zaman juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penggunaan bahasa. Sama halnya dengan bahasa Indonesia yang memiliki perubahan dari waktu ke waktu. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah itu memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Yang dimana pada umumnya masyarakat lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam dunia pendidikan, pendidik dan siswa juga lebih terbiasa untuk menggunakan bahasa daerah dalam proses pengajaran. Karena dianggap atau dinilai bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaku. Contoh yang sering saya temui yaitu ketika dosen sedang menjelaskan materi menggunakan bahasa Indonesia, namun ketika sesi diskusi kelompok, mahasiswa akan lebih terbiasa menggunakan bahasa daerah. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa bahasa daerah itu tidak dapat dihilangkan dengan begitu saja, karena bahasa daerah telah melekat pada diri setiap individu sejak ia lahir. Misalnya, ada anak yang dilahirkan di kota Palembang dan memiliki orang tua yang berasal dari kota Palembang, otomatis ia akan tumbuh dengan bahasa ibu. Namun hal ini akan kembali lagi kepada orang tuanya bagaimana mereka memilih bahasa yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di kota Palembang, kata tidak itu diganti dengan kata ida dan kata kenapa itu diganti dengan kata ngapo. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di kota Palembang maupun di daerah lainnya adanya perbedaan dialek atau logat maupun kosakata di setiap daerahnya. Contoh lainnya yaitu kata mbak dan mas yang berasal dari bahasa Jawa, namun telah umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya bahasa daerah yang memiliki pengaruh dalam penggunaan bahasa Indonesia saat ini, namun ada bahasa asing. Salah satunya yaitu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini memiliki dampak yang sangat signifikan di dalam dunia pendidikan, teknologi, dan komunikasi internasional. Nah, arus globalisasi juga memiliki dampak atau pengaruh dalam segi bahasa, yaitu penggunaan seperti kata-kata upload, file, download, online, offline, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata ini adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris. Yang contoh nyata yang dapat kita temukan itu di media sosial, yang dimana individu akan berkomunikasi menggunakan bahasa asing atau istilah-istilah gaul seperti kata story, caption, dan lain sebagainya yang dalam dunia media sosial. Dan hal ini dapat menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu akan berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman. Setelah kita pelajari bahwa pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah dalam penggunaan bahasa Indonesia saat ini melalui 4 unsur. Yang pertama itu ada adopsi. Adopsi adalah jenis kata serapan yang mengambil secara utuh tanpa perubahan. Lalu ada adaptasi. Adaptasi itu adalah jenis kata serapan yang disesuaikan dengan ejaan atau lafal Indonesia. Yang ketiga itu ada terjemahan. Nah, terjemahan itu adalah jenis kata serapan yang mengambil makna namun ejaannya diubah. Lalu ada kreasi, itu hampir sama dengan terjemahan namun fisiknya itu diubah.
itu menurut ALEA 2020. Sebelumnya juga, saya telah diberi tugas oleh Ibu Utari selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mencari 100 kata serapan dalam bahasa asing dan bahasa daerah dengan total 200. Nah, setelah saya menyelesaikan tugas itu, saya dapat menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah dalam bahasa Indonesia itu memiliki pengaruh yang cukup besar. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa dalam kegiatan akademik maupun kegiatan formal lainnya harus membiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah, sehingga kita dapat melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.